dalam hubungan antar manusia yang kita bangun, beberapa di antara kita mungkin sering atau pernah ketemu dengan orang-orang yang bersikap kasar dan kelewat batas. Pertanyaannya, gimana cara menyikapi orang-orang yang seperti itu? Mungkinkah kita bisa menyenangkan semua orang? Nah, lewat video ini saya akan review sebuah buku yang judulnya Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya Pras. Di video kali ini saya akan review buku bestseller dari Korea Selatan. Judulnya Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang, yang ditulis oleh Jong Mon Jong. Nah, teman-teman semua, kita sebagai makhluk sosial itu kan nggak bisa lepas dari yang namanya hubungan antar manusia. Dalam membangun hubungan antar manusia itu, kita pasti ketemu dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Entah itu dalam aspek pendidikan, pekerjaan, karir, keluarga, karakter, maupun lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu nggak cuma ketemu sama orang yang bersikap baik saja, tapi ada juga orang yang bersikap kasar dan nggak menyadari kalau setiap dari kita punya jarak psikologis masing-masing. Tapi beberapa di antara kita seringkali nggak enak hati kalau mau ngasih tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang kelewat batas, atau kalaupun kita ngasih tahu tapi dengan sikap kita yang emosional. Nah, lewat buku yang ditulisnya ini, Jong Mon Jong coba untuk membagikan, mencurahkan pikirannya tentang bagaimana sih kita dalam membangun hubungan antar manusia itu supaya kita tidak jadi orang yang kesel, orang yang jengkel, orang yang sakit hati, maupun emosi-emosi negatif lainnya. Nah, buku ini sendiri diterbitin oleh PT Gramedia Pustaka Utama dan diterbitin tahun 2019. Di dalam buku ini terdiri dari 5 bagian dan 206 halaman. Nah, bagian yang pertama dari buku ini yaitu tentang tidak perlu jadi orang baik. Waktu kita lihat atau dengar judulnya, mungkin kita kayak ngerengitin dahi gitu kan ya. Loh, ini apa-apaan maksudnya? Kenapa kok nggak perlu jadi orang baik? Memangnya apa yang salah kalau jadi orang baik? Yang dimaksud oleh penulis dengan nggak perlu jadi orang baik adalah kita nggak perlu bersikap jadi orang baik kalau tujuannya hanya untuk menyenangkan semua orang. Sebab itu sesuatu yang nggak mungkin. Kalau memang kita nggak suka, ya sudah, sampaikan aja kita nggak suka. Kalau kita bisa untuk membantu, ya sampaikan juga bahwa kita bisa untuk membantu. Kita nggak perlu takut dibenci oleh orang lain selama kita menyatakan pendapat dengan jelas. Berdasarkan pengalaman penulis, awalnya dia berpikir kalau orang-orang akan pergi meninggalkan dirinya ketika dia menolak terhadap sesuatu yang memang dia nggak bisa untuk melakukannya. Tapi ternyata akhirnya justru dia memiliki hubungan yang jauh lebih baik. Penulis semakin sering bertemu dengan orang-orang yang memang benar-benar ingin membangun hubungan antar manusia yang setara. Makanya penulis mengibaratkan nih, hubungan antar manusia yang sehat itu seperti permainan jungkat-jungkit atau tinju, di mana di antara kedua belah pihak itu ada saling memberi dan saling menerima. Nah, kemudian bagian kedua nih dari buku ini yaitu dunia akan lebih baik jika kita tidak bersikap pasrah. Lewat bagian ini kita akan belajar bahwa ketika misalkan nih kita melihat ada praktik-praktik yang dirasa nggak pantas dan itu bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Kalau memang kita bisa membantah dengan cara yang baik dan benar, maka lakukan itu.
Kita jangan pasrah gitu saja, kita jangan menutup mata gitu saja. Kalau memang kita bisa membantah, lakukan itu, tapi dengan cara yang baik dan benar. Termasuk juga misalkan nih dalam hal selera misalnya. Secara alami ya, selera itu terbentuk sesuai kelas seseorang, dan beberapa di antara kita tumbuh dan besar dengan mengikuti jalan pikiran atau gaya bicara dari public figure atau selebriti yang kita anggap keren dan kita kagumi. Nah, karena selera setiap orang ini berbeda lah, makanya penulis mengajak kepada kita untuk bisa menghargai selera setiap orang. Jangan sampai kita menjadi orang yang nazi selera, yaitu seseorang yang menyerang orang lain yang dianggapnya memiliki selera yang bertentangan dengan dirinya. Kalau kita bisa bersikap jujur tentang apa yang kita sukai tanpa merendahkan selera orang lain, maka dunia ini akan terasa lebih baik. Kemudian yang ketiga dari buku ini yaitu tentang cara-cara mengekspresikan diri. Nah, di bagian ini kita akan belajar nih dari penulis bahwa kadangkala kita bertemu dengan orang-orang yang di luar dari yang kita inginkan, yang itu bisa membuat kita jadi marah, kita jadi kesel, kita jadi kecewa, kita jadi sakit hati, ataupun emosi-emosi negatif lainnya. Nah, di sini kalau kata penulis itu, kita itu kadangkala tidak perlu memberikan respon apapun terhadap segala hal yang dikatakan atau dilakukan oleh orang-orang yang kasar dan kelewat batas. Kalaupun kita mau merespon, ya udah, kita cukup dengan tertawa tanpa memberikan jawaban apapun. Kadangkala itu sudah merupakan respon yang baik gitu kan. Karena yang terpenting itu bukanlah apa yang dunia pikirkan tentang diri kita, tetapi apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Karena itu, mulailah belajar untuk bisa memuji diri sendiri. Karena kalau kita mengharapkan orang lain untuk memuji diri kita sendiri, itu sesuatu yang rasanya nggak mungkin. Sebagai manusia, kita punya yang namanya personal space, dan personal space setiap orang ini berbeda-beda, bahkan di masing-masing negara pun juga berbeda. Personal space ini bukan cuma jarak secara fisik aja ya, tapi juga secara psikologi ataupun secara emosi. Nah, mereka yang memahami tentang hal ini akan punya hubungan pribadi yang bagus dengan orang lain, dan sebaliknya, mereka yang gak paham tentang hal ini ya bisa jadi akan ngeluarin komentar-komentar yang kelewat batas. Kemudian yang keempat, bagian keempat dari buku ini adalah membiasakan diri tidak terpengaruh komentar negatif. Nah, ini adalah bagian yang saya suka. Kenapa? Karena di dalam buku ini, tepatnya di bagian ini, penulis coba untuk mengutip sebuah nasihat yang diberikan oleh Biksu Pongyun kepada anak sekolah tentang apa yang menjadi masalahnya. Jadi si anak sekolah ini coba untuk mengadukan kepada Biksu Pongyun. Kata si anak sekolah ini, "Biksu, aku teringat dengan kejadian yang menyakiti dalam hidupku. Aku sering teringat dengan kejadian yang menyakitkan dalam hidupku. Aku dibully di SMA, aku disakiti di SMA, dan aku mendengar ada seseorang yang menyumpahiku, ada seseorang yang menyumpah serapai diriku. Tetapi karena dia laki-laki dan aku takut dipukuli, makanya aku cuma bisa diam saja. Kejadian itu terjadi setahun yang lalu, dan sampai dengan saat ini aku masih terus mengingatnya." Lalu Biksu Pongyun ini bilang kepada si anak sekolah ini, lebih tepatnya mengajukan pertanyaan. "Seandainya di tengah jalan ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada kamu, kamu kira sesuatu itu hadiah, tapi ternyata setelah kamu buka isinya sampah. Maka apa yang akan kamu lakukan?" Kata si anak sekolah ini,
Oh ya, tentu saja biksu, saya akan membuangnya ke tempat sampah. Lalu si biksu Pongyun ini bilang kepada anak sekolah ini, kata-kata yang jahat adalah sampah. Kamu tidak berbuat apa-apa, tetapi orang lain melempar sampah ke arah kamu. Kalau kamu tahu bahwa apa yang dibuangnya itu, apa yang dilemparnya itu sampah, maka kamu cukup membuangnya ke tempat sampah. Tetapi kamu terus menyimpan sampah itu selama setahun lamanya, sambil bertanya, kenapa aku diberi sampah ini? Orang lain membuang sampah lalu pergi, maka kamu pun melakukan yang sama. Buanglah sampah itu kemudian pergi. Nah, setiap kali ada orang yang berkomentar jahat atau negatif pada kita, ingat saja nasihat dari biksu Pongyun ini. Lalu yang kelima, bagian kelima dari buku ini yaitu cara menghadapi orang kasar dengan senyuman. Nah, dalam hidup ini kita kan nggak bisa memastikan dengan siapa kita bertemu. Kadangkala kita bertemu dengan orang kasar yang bisa saja dia menyakiti diri kita, mengguncang kepercayaan diri kita, bahkan mempermalukan diri kita. Ketika misalkan kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang coba berkata kasar pada kita, maka kita bisa untuk memberinya peringatan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah sesuatu yang kelewat batas, sesuatu yang gak baik. Namun kita bisa tetap memberitahukannya dengan tersenyum, dengan senyuman tanpa melibatkan emosi. Nah, yang menariknya adalah pada bagian ini penulis itu lebih sering atau lebih senang menggunakan istilah goresan kehidupan ketimbang luka kehidupan untuk menggambarkan luka yang kita terima akibat perlakuan kasar dari orang-orang yang kelewat batas. Nah, dengan menggunakan istilah goresan kehidupan inilah kita akan punya cara pandang yang jauh lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Ada banyak hal dalam hidup ini yang harus kita pikirkan dan kita kerjakan. Kalau kita menjalani hidup kita menurut cara orang lain dan mencurahkan energi kita untuk mengurusi orang-orang yang kelewat batas, maka betapa nggak adilnya kita terhadap diri kita sendiri. Waktu dan energi kita terbatas, jadi janganlah kita buang untuk mengurusi hal-hal yang nggak berguna. Kita harus membuat diri kita sendiri bahagia. Silakan kalian baca buku ini supaya bisa menambah insight dalam membangun hubungan antar manusia dan bagaimana menyikapi orang-orang yang bersikap kasar dan kelewat batas. Oh ya, kalau ada yang sudah pernah baca buku ini, boleh dong share di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum.